Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasih. Shalom. Pura-pura. Shalom. Shalom. Bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Kita sangat bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, karena Tuhan begitu baik sama kita. Sampai kita pada saat di bulan April yang dimana artinya bulan yang baru, sukacita yang baru, bahkan berkat yang baru. Amin. Puji Tuhan. Kita saat ini akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan telah menjaga kami Bapak di sepanjang satu minggu ini Tuhan. Engkau begitu sangat baik bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami berkumpul di tempat-Mu ini Bapa, di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Bapa. Bapa, kami undang kuasa-Mu, kami undang Roh-Mu Tuhan, hadir di tempat ini, memenuhi tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan, setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan, menjadi rupa yang harum bagi nama-Mu Bapa. Tuhan, kami juga menolak Bapa segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, segala penghulu-penghulu di udara yang berusaha mengacaukan ibadah kami ini Bapa. Kami bersatu hati Tuhan, kami katakan, kami tolak kuasa yang dalam nama Tuhan Yesus. Kami biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan mengalir di tempat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita. Datang di hadapan Tuhan, membawa segala pujian kita bagi nama-Nya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, buat setiap kasih setiap-Mu yang tak pernah habis dari Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami datang kepada-Mu, kami bawa dengan hati penuh rasa syukur Bapa, demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
kunci kemenangan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berkorban bagi kami. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah menebus kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami Bapa. Dengan apa kami balas Tuhan setiap kebaikan-Mu Bapa? Hanya pujian dan penyembahan Tuhan yang kami sembah kepadamu Bapa. Biarlah menjadi rupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
lambaikan tanganmu, tos kiri kananmu, katakan, mari semangat memuji Tuhan. Yang semangat memuji Tuhan, bersama dengan saya katakan, Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan.
Dan pada saat ini Bapa, kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Tuhan balaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau menderita
waktu kebaktian ini, pada pujian penyembahan, pada pemberian firman, Roh Kudus hadir, kuasai hati pikiran kami, berbicara Bapa di dalam nama Yesus bersama katakan amin. Silakan duduk. Luar biasa ya, pujian penyembahan yang itu mengundang hadirat Allah. Saya harap hadirat Allah dapat kita jaga bersama. Tidak ada yang berbicara di kanan, semua boleh duduk diam dengan tenang dan penuh penghormatan kepada. Tidak ada yang bicara-bicara, tidak ada yang lihat handphone kecuali lihat handphone, lihat Alkitab. Setuju ya? Musik bisa duduk. Saya minta saudara-saudara, judul tema khotbah kita hari ini adalah berbicara tentang darah Yesus dan kuasa kebangkitan. Betul ya? The blood of Jesus and resurrection, kebangkitan. Begitu. Tapi saya mau mencoba tidak apa yang disampaikan kemarin itu ada secara sistem format yang diberikan kepada setiap cabang-cabang gereja. Tapi hari ini saya mau coba lagi lebih daripada yang lain. Saya akan secara secara menyeluruh. Nanti minggu depan ya Nathanael sebagai pembala tempat ini akan memperbahkan seperti apa yang dirincikan dari pusat. Judul khotbah hari ini adalah bicara tentang kuasa darah Yesus dan kuasa kebangkitannya, resurrection. Terlalu mahal, seperti pujian tadi ya, terlalu mahal darah Yesus dikorbankan, dicurahkan di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Terlalu mahal, katakan kiri kanan, terlalu mahal. Bahkan satu kekejian sebenarnya bagi kita, saudara, Yesus itu terkutuk. Katakan terkutuk. Karena siapa? Karena saudara dan saya. Terlalu mengerikan dan terlalu tega dia menjadi kutuk oleh karena saudara dan saya. Kalau kita melihat firman-Nya di dalam Galatia 3 ayat 13, coba cepat ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang datang pada kayu salib. Bayangkan. Sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin Kristus Yesus yang menyelamatkan seluruh isi dunia ini menjadi terkutuk? Menjadi terkutuk, saudara. Terlalu mahal. Bagaimana mungkin dia yang menyelamatkan saudara rela mati di kayu salib menjadi kutuk, menggantikan saudara, substitution. Dia disubstitusikan, digantikan saudara. Saudara menjadi kutuk. Saudara yang seharusnya disalib, tapi dia datang disalibkan. Maksudnya akal, saudara.
sehingga menjadi satu pemikiran dipakai secara rasio dan logika. Bagaimana mungkin yang namanya Tuhan itu digantung? Masa enggak dia bisa bela diri sendiri? Apakah dia adalah Tuhan? Kata agama lain, kata kepercayaan lain, kata keyakinan lain. Nggak mungkin. Tapi itulah Tuhan kita beda. Katakan di kanan dulu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Dia menebus saudara bukan dengan uang, bukan dengan apa? Emas, perak, bukan dengan permata, tapi dengan apa? Bukan karena dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Betul ya? Dengan darah yang mahal. Apa? tiada noda dan celah. Yes. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, konon katanya lagu ini diubah oleh seseorang yang pada waktu masih muda, remaja, dia diruda paksa oleh bapaknya, seorang gadis kecil yang seharusnya dilindungi, diruda paksa, diperkosa, saudara. Anak ini mengalami kepahitan yang luar biasa. Tidak bisa diampuninya. Orang tuanya yang seharusnya melindungi dia. Berulang kali ada hamba Tuhan, berulang kali ada beberapa evangelis, berulang kali ada teman, berulang kali ada saudara untuk merangkulnya. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, tidak bisa mengampuni. Wajar enggak? Wah. Suatu ketika dia datang ke tempat ibadah, dia tiba di Jamal Roh Kudus, dan ada seorang hamba Tuhan membimbing anak ini. Dan pada waktu yang tepat, dia tulis, dia ubah lagu ini sama seperti Daud sebagai pujangga yang membuat sair-sair di dalam masjid. Dia tulis di situ, aku nggak sanggup, aku nggak mampu mengampuni orang tua. Itu sampai mata dia tulis, dan dia berkata, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Amin. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak,
dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semua sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jangan jadilah padaku seperti yang ku ingini. Katakan yang Kau ingini. Katakan yang Kau ingini. Begitu saudara. Saudara, yang kita ingini, yang tubuh kita ingini, kalau bisa kita hari ini hujan deras tadi malam kita bisa tidur tidur nggak usah kita kerja, betul kan? Enak. Bisa kita ke pesta, enak. Bisa kita jalan-jalan, enak. Saya suka ke satu tempat ke laut, makan-makan, enak nggak? Enak. Tuhan katakan, bukan seperti yang ku ingini, tapi yang Kau ingini. Siapa itu? Allah. Akbar katanya itu. Allah yang besar, Allah yang superior. Saudara yang kecil, yang inferior telah diangkat. Kesel Tuhan membungkuk, Allah yang superior membungkuk, menundukkan dirinya, mengangkat engkau, mengadopsi engkau, adoption, menjadi seorang anak Allah yang sebagai pilihan, yang disebut dengan election. Diambil dari firman Tuhan pada kitab Efesus pasal 2 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Darah Kristus. Yang dulu jauh, kuasa daripada darah Kristus yang dulu jauh. Sejauh apa? Timur dan barat. Tapi oleh darah Yesus, dia bilang apa? Sudah menjadi dekat. Confidence sudah menjadi dekat. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Jauh saudaraku dari timur dan barat, tapi sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh kuasa darah Yesus yang disebut dengan katakan redemption. Katakan redemption. Katakan redemption. Tebusan. Catat, yang pertama, kuasa daripada darah Yesus adalah yang pertama menebus saudara, yang disebut dengan redemption. Katakan redemption. Yang ditulis dalam Yesus pasal 2 ayat 13. Saya akan memberikan suatu pengajaran secara detail kuasa dari Yesus. Lanjut. Darah ditentukan dan disediakan Allah dalam kitab suci sebagai sarana penebusan atau redemption, pengurusan, pendamaian dirinya dengan manusia berdosa. Sebab itu mengandung kuasa untuk mengadakan korban penebusan. Darah dipakai untuk mengadakan pendamaian. Ibrani 9 ayat 22. Coba buka. Ibrani 9 ayat 22. Cepat loh ya, cepat. Ya, cepat ya. Ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan, sanctification, menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Katakan pengampunan. Reconciliation. Saudara tangkap dan catat. Yang kedua, kuasa dari Yesus memberikan rekonsiliasi.
Kuasa dari Yesus memberikan reconciliation. Kuasa dari Yesus memberikan pendamaian yang saudara dulu jauh dari timur ke barat dipersatukan, didamaikan oleh apa? Blood of Jesus Christ. Amin. Ada dua. Saudara, ini ayat per ayat saya sampaikan. Selanjutnya dikatakan bahwa diikat dalam perjanjian Yahweh dengan umatnya, Keluaran 24 ayat 3 sampai 8. Salah satu teologi perjanjian baru yang paling utama adalah darah Kristus telah dicurahkan. Efesus 2 ayat 13. Banyak lagi saudara. Jadi biaya untuk menebus saudara bukan seperti kita menebus barang di Pegadaian. Pakai uang, tapi dengan apa namanya biayanya? Darah. Darah siapa? Saudara, mata pelajaran di dalam tentang tebusan ini adalah soteriologi, yaitu tentang ilmu keselamatan atau salvation. Saudara, ada beberapa para teolog yang tidak begitu bisa kita belajar, mempelajari daripada model-model pengajarannya. Salah satu seperti yang nulis buku namanya Edward Grace ya, siapa itu? Ya sekali selamat tetap selamat, tidak bisa. Siapa lagi? Mungkin Ellen G. White. Ellen G. White pun nggak bisa kita pakai. Kenapa? Memang benar dia bilang begini, bahwa karena dia bukan doktrin kita, ya, bukan daripada pengajaran aliran kita, tapi bukan kita salahkan. Misalnya kita menyatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari Minggu, tapi kalau Ellen G. White mengatakan bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu, karena dia adalah merupakan teologi daripada Advent. Dia tidak mengakui bahwa mereka tidak mengakui pengajaran bahwa misalnya hari Natal itu adalah Desember. Tidak mengakui. Banyak lagi. Padahal nanti bisa tanya saya. Nanti kalau ditanya kalau ini kan di live ya. Nanti bisa jadi perdebatan. Dibilang pula saya penistaan. Jadi kita tidak sembarangan mengambil tokoh-tokoh teologi ya. Para teolog ada batasannya, banyak yang tidak kita pakai. Makanya kita sebagai seorang rohaniawan dan seorang pengkhotbah harus banyak baca buku. Makanya seorang hamba Tuhan itu di rumahnya nanti di lemarinya itu banyak buku. Sama seperti saya adalah pengacara, saya adalah pendeta. Setiap kasus yang saya tangani saya beli buku satu. Ada kasus, ini kemarin sekali masuk kasus sampah, berubah masuk 4 semalam. Atau baru 4. Minggu semalam lagi tuh masuk 5. Minggu semalam lagi tuh masuk gimana nih? Saya setiap masalah korupsi saya beli, korupsi. Masalah ini saya beli, penghinaan IT saya beli. Jadi kita harus baca banyak supaya kita jangan misunderstanding. Itu saudara. Jadi sekali lagi, tetapi sekarang di dalam Kristus, Yesus kami yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, diperdamaikan, katakan diperdamaikan. Jadi kuasa dari Yesus yang pertama sebagai apa? Sebagai apa tadi? Sebagai tebusan, redemption. Ya, sebagai tebusan. Terus sebagai apa lagi? Sebagai pengganti. Substitusi. Galatia 3 ayat 13 kan? Betul? Saudara yang seharusnya menjadi kutuk, tapi digantikan oleh siapa? Oleh Yesus. Substitution.
kuasa darah Yesus menggantikan yang selalu saudara menjadi kutuk, yaitu Yesus diganti di kayu salib. Ada dua. Yang ketiga, kuasa dari Yesus adalah sebagai apa? Pengampunan atau reconciliation. Katakan rekonsiliasi. Inilah yang menjadi muatan induk daripada makna yang diajarkan oleh gembala pembina hari-hari ini. Nanti korbannya disampaikan di depan. Kemarin itu intinya pendamaian. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Darah Yesus tidak menjadi apa-apa kalau tidak ada pendamaian, semua saja sia-sia. Lanjut. Ya. Ya. Yang terakhir, darah Yesus itu menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Darah Yesus menyelamatkan siapa? Saudara dan saya dari murka Allah. Roma 5 ayat 9, buka. Roma 5 ayat 9. Ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Nah itu lagi, masuk lagi dia. Darah Yesus membenarkan saudara yang saudara dahulu salah. Dibenarkan artinya apa? Justification. Katakan justification. Artinya dibenarkan. Tambah lagi saudaraku. Kan itu punya ini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Justification oleh siapa? Blood of Jesus. Setelah saudara dibenarkan, apa kata di sini? Naik lagi levelnya, entering the next level. Naik lagi apanya? Tingkatannya. Naik lagi tingkatnya. Kemana? Dari dibenarkan menjadi apa? Coba saudara belajar menganalisa setiap nats yang ada. Saudara harus belajar, ya, mengekspos, expository, menaik sampai ke akar-akarnya, ke atas isi nats Alkitab ini. Dari dibenarkan menjadi apa? Yes, salvation. Salvation. Diselamatkan. Udah berapa saudara? Banyak ya. Kalau kita kupas ini saudara, waduh luar biasa. Ya, tidak cukup saudaraku. Ini bobotnya ini udah 3 SKS saudaraku. Saudara sudah belajar pasca sarjana S2. Itu ini dia. Kalau saya kupas ini habis. Saudara harus belajar ini. Paling tidak ini harus kuliah padatnya ini 1 bulan ini bisa belajar. Ya. Seminggu 2 kali, Senin Kamis, seperti orang puasa Senin Kamis kayak gitu. Iya, belajarnya mesti 6 jam. Iya, ini. Saudara mau belajar? Kalau ini bisa nggak belajar? Kita kupas habis ini, saudara. Banyak lagi saudaraku. Jadi cuma di sini yang ditekankan bahwa kuasa dari Yesus itu apa tadi katanya? Kena ditebus, terus ya kan? Didampingan, terus apa lagi? Iya, rekonsiliasi, pengampunan apa lagi? Menyelamatkan, dibenarkan. Di dalam konsep saya ini tadi, saya tidak tulis tadi dibenarkan, hanya 4. Tapi tiba-tiba seorang pengajar, seorang trainer, seorang mentor, tutor, maka otaknya itu bergerak terus. Apa namanya liter begitu. Saya tanya tadi dia bergerak. Progress. Makanya ada namanya apa? Disebut dengan progressive sanctification. Bahwa kekudusan itu bukan hypergrace, sekali kudus tetap kudus, sekali selamat tetap selamat. Tapi kekudusan itu katakan progressive sanctification. Katakan 2, 3 ya. Apa artinya? Kekudusan itu dikerjakan atau dijalankan. Kalau kita kupas banyak lagi. Darah Yesus memberikan apa? Saudara dipilih menjadi anak Allah yang disebut dengan election. Banyak lagi apa saudaraku? Saudara, setelah saudara
dibenarkan oleh darah Yesus, maka hidupmu tidak lagi hidup yang lama. Ya, engkau telah ditebus. Ya, ditebus ex agorazo, ditebus keluar daripada perdagangan gelap. Anda keluar, dipindahkan dari tempat yang gelap kepada tempat yang ex agorazo, dari budak menjadi orang tebusan. Dan itu disebut dengan dibarui, katakan baru, atau conversion. Apalagi saudaraku, apalagi akibat saudara diangkat menjadi anak-anak, adoption. Apalagi, waduh banyak, union, white grace, glorification, banyak lagi saudara. Banyak, kalau kita kupas ini, waduh, nggak siap. 1 bulan, saya merindukan coba dibikin di sini sekolah pendalaman dan pemberitaan Alkitab, sekolah penginjil. Saya mau. Kan banyak, ada master, ada apa yang mengajar. Ya. Jadi saya turunkan tokoh-tokoh yang kaliber nasional dan penginjil. Amin. Saudara adalah orang besar. Bukan berarti kita sombong. Saya tidak mau dikecilkan, dah. Tidak, saya tidak mau dikecilkan. Gereja yang saya bina ini tidak mau dikecilkan. Saudara kecil, tapi saudara besar berpengaruh. Amin. Katakan aku besar bersama Yesus. Karena saudara ditebus. Amin. Dengan apa? Bukan dengan darah kau menebus. Amin. Kebangkitan Yesus, resurrection. Kalau darah tertumpah berarti selama saudara tidak mati, maka itu tidak bertunas dan bertumbuh. Selama saudara GKJJ, tahu GKJJ? Gereja Kristen, jalan-jalan. Cobalah gereja ini. Cobalah gereja ini, mati. Coba aja pohon hari ini ditanam sana, dipindah ke sana, dipindah ke pot, mati nggak? Mati lah. Ada satu cerita, jeruk atau satu tumbuhan, katakan tomat, nggak enak di beras pagi. Aku di Medan aja lah, ada kok tempat yang tinggi. Ada Medan Fair, ada apa namanya, Raja, Carrefour, segala macam. Jalan-jalan ke laut bisa, kata si tomat atau si jeruk, pindah ke Medan.
matilah dia. Kenapa? Karena kepanasan. Begitu juga tumbuhan yang tidak biasa di tempat yang dingin. Kelapa, ada nggak yudas tadi? Susah ada cerinya mati. Atau yang lain. Bukan seperti yang kau ingini kemana kau mau, saudaraku. Tidak ada cita-citaku jadi pendeta, saudaraku. Tidak ada. Tidak ada. Setitik iota pun nggak ada cita-cita saudara. Ada. Kalau aku mau jadi mengembalakan di gereja yang besar-besar loh, bisa kali, banyak nggak tuh? Nggak perlu saya sebutkan sendiri, ini nggak enak. Besar tawarannya. Tapi aku berkata bahwa Yesus bukan apa yang mau, tapi apa yang kau mau. Amin. Kita yang udah dengar. Resurrection yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3 ayat 10-11. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka ribuan tahun kita tidak punya connect lagi. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa kuciptakan, bukan aku, tapi kata di sini adalah marilah kita menciptakan manusia segambar dengan Allah. Saudara, itu nggak ada yang jelek. Kalau uangmu banyak, kalau kekayaanmu luar biasa, tapi rohmu kering, mukamu juga jelek. Tapi lihatlah, ada orang yang hidungnya mancung ke dalam, mukanya bersegi, maaf ya, dia itu pendek, ya. Tapi kalau kita lihat, enak lihat mukanya, teduh hati kita. Amin. Bisa kan? Ada mukanya, orangnya cantik, tapi memangnya kita itu jijai ya, nggak suka jijai kan? Ini jijai kan? Ujaran tidak akan kayak gini. Cantik tapi nggak suka kita. Atau orang ganteng, sombong nggak suka kita, nggak enak, nggak connect, saudara, betul kan? Karena nggak ada hadirat Allah. Perkenalan Allah nggak ada di sini. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bagaimana cara mengenal Allah? Dan kuasa kebangkitannya adalah melalui apa? Persekutuan. Persekutuan. Kesatuan. Union, right? Christ. Kesatuan dengan tubuh Kristus. Union, kesatuan. Unity, united. Pemain ini tadi, macam mana pun jagonya, saudara tuh. Ada pemain musik, tiba-tiba dari gereja lain masuk kemari nih, aku katakan pasti nggak nyambung, nggak harmoni. Kenapa? Karena gereja ini DNA-nya, pujian penyembahannya, hiaraba sandaraba ya sandu, haleluya. Besar anugerah berlimpah kasih, semakin bertambah besar anugerah. Siapa tadi namanya? Ini yang Ervina Pak. Ervina Guru Pangaribuan.
aku percaya dia nggak langsung kemarin, nggak nyambung. Tapi dia pasti dia jadi gembala di Yunan Pak ini. Gini ya, gini hanya gini. Baru dia yang pertama Pak, yang pertama dia datang, dia melakukan lawatan dulu, visitation. Dia gini. Setelah itu baru dia adaptasi. Betul. Baru dia masuk menghidupi habitasi. Dia lihat, dia datang, dia berhabitasi, baru terkoneksi. Begini loh, baru jadi. Kalau enggak, nanya langsung, nyambung. Tadi saya lihat kamu nyambung, berarti sebelumnya sudah beradaptasi, berhabitasi, terkoneksi, baik secara spirit, ilmu. Saudara, Anda belajar bagaimana ya untuk menyembah game Suroto. Anda lihat keyboardnya, lihat yang lain, semua ini, lihat gayanya, lubangnya, lihat saya, nggak bisa. Tapi aku harus tenggelam menghidupinya. Amin. Ya, ini tadi ayat tadi buka lagi kalau dia. Ayat tadi, jangan ngantuk. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa. Saudara, untuk dia serupa dengan Yesus harus mati. Harus mati, saudara. Tidak bisa, aku nggak bisa, harus mati. Katakan mati. Ya, sama seperti ini tadi. Latar belakang dari terciptanya beban lagu tadi. Bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20a. Coba buka. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Coba berdiri semua. Berdiri semua. Ya kan ada lagunya, apa lagunya? Bukannya aku. Oke, semangat ya. Tepuk tangannya mereka. Di atas kepala. Hidupku bukannya aku lagi, oke? Semangat ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Tepuk tangan di atas kepala. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus, semangat. Bukannya aku lagi, tapi Yesus. Sekali lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Angkat itu. Saudara, artinya bukan keinginanmu lagi, tapi keinginan Yesus. Keinginan Yesus kita harus mati. Bukan lagi, saudara, saya punya pengaruh, saya gini. Enggak. Saya pimpinan dulu. Saya ini bos. Jangan dibuat. Saya ini gembala besar. Pada pertemuan dan pada pertemuan apa saja, organisasi segala macam, saya biasa aja jalan dulu. Di istri ya kok kan di situ tokoh apa udah bagian begitu biasa aja saya, udah gini aja. Bukan karena cara berpakaianmu
dia harus sopan dong. Bukan karena cara gayamu, tapi adalah orang tahu siapa engkau. Dimanapun kau diletakkan ke emas, tak orang. Di dalam organisasi, maaf. Apa yang tidak pernah saya duduk di jabatan? Mulai ketua FH, koordinator, asisten distrik, koordinator cabang, gembala sidang, pimpinan, pemilik beberapa gereja-gereja Kota Medan, dan yang teratas ketua BPD. Sudah tingkat nasional udah duduk. Apa lagi? Di partai politik duduk yang terbaik lagi. Di organisasi semua sudah saya duduk. Boleh nggak nyobrol? Boleh nggak? Boleh. Tapi kadang-kadang nggak boleh. Kalau engkau mau mengenal kuasa kebangkitan Allah, engkau harus mati. Harus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus hidup lagi. Galatia 2:20 bahwa bukan keinginan kita, bukan hidup kita yang kita tunjukkan, tapi adalah Kristus Yesus yang ada dalam diri kita. Yang pertama, yang kedua, Filipi 2:5 bukan? Filipi 2:5. Filipi 2:5 suruh dia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikirannya dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, namun mengosongkan dirinya, atau disebut dengan bahasa Ibrani apa? Kenosis, mengosongkan dirinya. Jangan angker jago, jangan so hebat, jangan aku orang penting, gak ada itu saudaraku. Kalau mau angker jago orang hebat, saya bisa. Angker jago, saya adalah karateka saudaraku, saya instruktur karate. Saya seorang fighter. Saya petarung dan banyak berbagai kejuaraan yang saya ikuti. Bisa enggak? Orang banyak bilang, wah aku hebat gini. Waduh. Karena istri saya aja menang saya. Kalau boleh itu gelar saya 10 saudara. Entah apa aja gelar saya. S1, S2 kita berapa, S3. Boleh nggak nyamuk? Boleh. Tapi nggak boleh. Ketokohan, organisasi, semua saya. Banyak orang bilang, Pak, ya Pak ini semua digorongnya. Ya dagang lah dia, pengusaha lah dia, pengacara lah dia, tokoh politik lah dia, hamba Tuhan adalah dia, pimpinan organisasi gereja adalah dia. Semua dia. Jaringan adalah dia semua. Itu saudara, biasa aja. Saudara, kalau engkau mau mengaplikasikan dan mewujudkan daripada kebangkitan Yesus, harus kosong. Go to down, turun ke bawah. Jordan artinya turun ke bawah. Jordan itu adalah satu tempat yang terendah di bumi ini, saudara-saudara. Airnya nggak begitu bersih. Di Sungai Jordan itu saya ke situ kuning airnya, banyak apa situ berang-berang. Kita harus dapat merendahkan hati dan dengan diri. Saya nggak peduli nanti saya pergi kemana, saya naik sepeda motor mana. Pak Budi ini apa? Pak Budi ini kereta ya, sepeda motor ya, kenapa harus itu? Aku nggak peduli. Tapi tetap saya naik sepeda motor, tetap orang, Bapak ini Pak di depan. Biar rasa itu nggak usah. Tapi nggak enak kan, anak-anak tetap nggak mau.
1 Korintus 15 ayat 27-an, buka. 1 Korintus 15 ayat 27 bagian A. Kita tutup di sini. Ya. Ini intinya saudara. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah apa? Kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Saudara, artinya begini saudara. Atau kita lanjutkan aja kepada ayat ini sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 55. Coba buka. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 55. Kita baca sama-sama yuk. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan gerakan teman-teman yang polisi mau telah ditelankan dalam kemenangan. Lanjut. Dan Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah seratmu? Saudara dengar, ending atau titik kulminasi yang tertinggi, peringkat yang tertinggi daripada kebangkitan Kristus adalah Dia telah mengalahkan maut. Katakan, mengalahkan maut. Saudara, tidak ada artinya engkau sebagai orang Kristen, tidak ada artinya engkau mengaku Yesus sebagai juru selamat kalau dia sendiri pun juga tidak selamat, saudaraku. Yesus bukan saja dia guru selamat, tapi dia juru selamat. Banyak guru, tapi tidak banyak juru. Dia bukan saja guru selamat, tapi dia juru selamat. Artinya, saudaraku, kebangkitan Yesus di kayu salib yang telah mengalahkan maut, dia telah memproklamasikan. Katakan memproklamasikan. Dia telah memproklamasikan bahwa maut telah dikalahkannya dan iblis merasa malu, saudara. Oleh karena pernyataan Yesus, oleh karena Yesus mengumandangkan, sama seperti kami bangsa Indonesia dengan ini telah menyatakan kemerdekaannya. Aku berkata bahwa maut telah kukalahkan olehku, yaitu Yesus Kristus, Allah yang akbar. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Perayaan perjamuan kudus supaya ke depan
dan berumur di atas 12 tahun. Semua sudah mendapatkan roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti itu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan dan menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang melihat cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah peringatan baru yang dimerdekakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur darah daripada Kristus ini adalah merupakan tubuh kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Sembahyang, haleluya, sembahyang. Terima kasih. Terima kasih.
biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati keluarganya, istrinya, anak cucu beserta menantunya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu ini Bapa semakin lebih dahsyat luar biasa lagi Tuhan dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Puji nama Tuhan, kita mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, izinkan kami bertanya dari tempat ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI Depok Sidoarjo? Bisa angkatkan tangannya. Ada 1, ada 2, ada 3, dan 4. Kami ucapkan shalom, selamat datang. Biarlah bukan hari ini saja datang pertama kali, tapi seterusnya bersama-sama kita beribadah di tempat ini, memuji menyembah Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, tempat pemain musik membuka kesempatan bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani di bidang musik, dari WL, worship leader, pemain musik, singers yang rindu untuk melayani di tempat ini bisa menghubungi koordinator musik dengan saudara Vindo sebagai koordinator musik. Kemudian yang ketiga, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, janji iman kita minggu lalu yang terkumpul dari seluruh pengerja, belum semua pengerja, masih beberapa, itu adalah sebesar 7.450.000. Puji Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang masih rindu juga untuk memberikan janji iman, karena masih ada beberapa yang belum memberikan janji iman, nanti bisa dicatat di amplop, bisa memberikannya ke depan. Saya mau memberitahukan sedikit pengertian janji iman. Janji iman itu bukan saat itu juga kita kasih berapa. Misalnya kita mau buat janji iman kita 300 atau 500, bukan pada saat itu juga. Kan sudah disampaikan kemarin sampai bulan 11. Nah, Bapak Ibu bisa tulis nanti berapa dari Bapak Ibu, bisa berikan ke depan. Itu nggak apa-apa di dalam amplop, tulis dulu berapa. Kemudian minggu depan, 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi, baru kalau misalnya duitnya dikasih. Dan itu seluruh janji iman nanti bisa diberikan ke depan, atau yang ingin memberikan langsung, misalnya bukan hari Minggu atau melalui transfer, itu semuanya diserahkan yang untuk memegang janji iman kepada saudara Claudia. Jadi nanti segala pencatatan keuangan tentang janji iman atau pemberian janji iman bisa memberikannya melalui saudara Claudia, atau juga bisa memberikannya setiap minggu di depan. Demikian pengumuman. Dan seperti biasa, ibadah menara doa Selasa Kamis pukul 15 WIB di tempat ini. Kami harapkan semua pengerja dan jemaat Tuhan untuk bersama-sama kita berdoa dalam ibadah menara doa. Dan ibadah doa tengah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB. Dan ibadah pemuda dan pemusik diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB. Demikian pengumuman. Dan bagi Bapak yang memberikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan janji iman bisa memberikannya ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sedikit tambahan untuk pengumuman kita untuk ibadah FH dilaksanakan di rumah saudara Vindo Tobing, dan minggu depan tanggal 10 April kita akan mengadakan baptisan bagi jemaat sekalian yang rindu untuk dibaptis. Boleh nanti mendaftarkan ke Ibu Gembala. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapak, dan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, Tuhan balaskan berkali-kali lipat ganda sesuai dengan kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Allah
Kami bersyukur ya Tuhan di siang hari ini sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar dan Maha Kuasa dan Maha segala keajaiban-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, di mana darah-Mu yang berkuasa ya Tuhan, dan suatu kerelaan Engkau ya Tuhan mencurahkan darah-Mu untuk dalam penebusan dalam kehidupan kami, agar terjadi perubahan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, darah-Mu yang sanggup ya Tuhan menyelamatkan kami, dan oleh karena darah-Mu yang berkuasa Tuhan, kami bersyukur atas segala pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, semua jemaat-Mu ya Tuhan bersyukur dan bersukacita meninggikan memuliakan nama-Mu. Kiranya nama-Mu ya Tuhan ditinggikan di setiap saat. Kami tahu ya Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu, kiranya itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami lakukan ini ya Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Tuhan, juga para pemain musik ya Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Dan bahkan yang baru hadir ya Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji. Oleh karena kebaikan Tuhan di setiap aspek kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi negara kami ya Tuhan, dalam pemerintahan kami ya Tuhan, oleh pemerintah kami ya Tuhan, Presiden kami ya Tuhan, yaitu Tuhan Joko Widodo Tuhan, berkati ya Tuhan, dan juga para aparat keamanan, akabri, jajarannya semuanya Tuhan Engkau berkati. Berikan kedamaian bagi Indonesia sampai daerah-daerah. Kiranya ini ya Tuhan, kami serahkan negara kami untuk Indonesia. Kiranya Tuhan berdaulat bagi Indonesia. Kiranya anak-anak Tuhan yang budi di dalam pemerintahan, Tuhan membungkus mereka, memberikan hikmat marifat bagi negara kami ya Tuhan, bagi pemimpin-pemimpin yang ada di dalam Indonesia. Dan juga kami berdoa pada pemimpin rohani kami, Insinyur Niko, dan juga kami berdoa juga ya Tuhan, Bambang Yonan, Edi Prayitno, dan juga berdoa bagi pembina kami di tempat ini ya Tuhan, Bapak Budi Sitapu, juga gembala kami ya Tuhan, Bapak Nathanael Tarigan, dan juga ya Tuhan Pak Simon Tarigan. Semuanya ini Tuhan kami serahkan di tangan Tuhan. Semuanya ini ya Tuhan, nama yang kami serahkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat marifat. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga. Kiranya Tuhan menambahkan yang terbaik bagi semua pembina rohani kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, di mana Bapak Budi Sitepu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kiranya tumbuh ya Tuhan di dalam hati kami, menjadi rema, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, biar Engkau tambah-tambahkan bagi beliau ya Tuhan, hikmat marifat dari sorgawi. Kami tahu Tuhan Engkau sangat baik bagi kami. Dan kami pada saat ini berdoa bagi Yerusalem. Mari semua para jemaat kita angkat tangan kita bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah Yerusalem, diberkatilah tempat-tempatmu, diberkatilah bumi Yerusalem. Jadilah berkat Yerusalem turun bagi negara kami dan juga bagi gereja kami, dan jadilah berkat turun bagi rumah tangga kami dan juga bagi pribadi kami masing-masing. Kiranya Tuhan, kami percaya memberkati kehidupan kami, dan pada hari-hari yang akan datang, bahkan minggu ke depan, Engkau menambah-nambahkan jemaat-Mu. Asalkan kami ya Tuhan, kami setia di hadapan. Berhadirlah Engkau Tuhan di tempat ini. Terjadilah perubahan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, kalau kami meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami. Kiranya Tuhan sangat memberkati kehidupan kami. Yang susah Engkau hidupkan ya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang miskin Engkau berkati ya Tuhan. Tuhan, semuanya yang bodoh dan berat kami serahkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan melegakan semuanya, karena kami percaya Tuhan Yesus baik. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami siap menerima berkat dari surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terima berkat dari